Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan. Minggu lalu ada yang lewat satu hadis. Saya ulangi. Wa Nabi Burdah Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin wa nahnu sittatu nafarin bainana ba'irun naqtaqibuhu wa naqibat aqdamuna wa naqibat qadami wa saqatat azfari wa kunna nalufu ala arjulinal khiraq fasumiyat ghazwat dzatir riqah lima kunna na'sibu ala arjulina minal khiraq. Qala Abu Dawud fa haddatsa Abu Musa bi hadzal hadis summa kariha dzalika. Wa qala ma kuntu asna'u bi an azkurahu qala ka'annahu kariha ay yakuna syai'an min amalihi ahsyahu mutafaqun alaih. Masih bab tentang qanaah. Dari Abu Burdah dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, ini ceritanya, yang cerita adalah Abu Musa al-Asy'ari. Kami telah keluar bersama Rasulullah SAW dalam perang, dalam satu peperangan. Sedangkan kami 6 orang. Di antara kami, jadi setiap 6 orang mengendarai 1 ekor unta. Jadi 6 orang tapi mengendarai 1 ekor unta. Nak takibuhu, kami bergiliran. Jadi Nabi ini dalam kondisi perang pun qana, menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Di kondisi perang itu masih beliau mengendarai unta, dan sahabat-sahabat setiap 1 ekor unta itu digunakan untuk berkendara 6 orang gantian. Wa naqibat aqdamuna, maka kaki-kaki kami akhirnya menjadi pecah. Wa naqibat qadami, Abu Musa al-Asy'ari pun meriwayatkan demikian juga telapak kaki saya pun pecah. Fasaqatat al-fari, kuku-kuku kami pun akhirnya berjatuhan. Kita nggak bisa bayangkan kayak gini.
Iki nek ndelok critane niki musim panas, Mas. Musim panas mlaku sampai sikile mboten kaya pecahe awake dhewe, pecahe sikile awake dhewe lak mung niku nek cara ngen kula nelok sikile ngisor telapak kaki. Niki sampai kukune mawon protol. Maka fakunna nalufu ala arjulina al-hiraq. Karena kondisi semacam itu akhirnya para sahabat inisiatif kakinya dibungkus, Pak, pakai kain. Jadi kain baju dirobek, bajunya sebagian digunakan untuk membungkus kakinya. Gak nggae sepatu, Pak. Asumiyat ghazwatu dzatir riqa, maka perang ini akhirnya disebut dengan perang dzatir riqa. Lima kunna nasibu ala ajrina minal hirati. Jadi karena kami membungkus kaki-kaki kami dengan kain. Jadi dzatur riqa itu artinya blebet nek cara Jawa niku. Jadi sampai sikile Kanjeng Nabi, sukune Kanjeng Nabi, sikile para sahabat niku diblebet karo kain. Nikulah diarani perang dzatur riqa. Qala Abu Burdah yang menyeriwayatkan hadis ini, Fahadasa Abu Musa bihadzal hadis tsumma kariha. Kemudian Abu Musa ini ketika menceritakan hadis ini, Pak, itu kelihatan enggak suka. Jadi sahabat niku nyeritakno hadis niki dalam keadaan terpaksa dan dalam keadaan enggak suka. Wa qala ma kuntu asna'u bi an adhkurahu qala ka annahu kariya ayyakuna syai'an min amalihi afshahu. Karena apa? Ditanya kenapa kok engkau tidak suka ketika menceritakan hadis ini. Jadi beliau khawatir kalau menceritakan hadis itu akhirnya bangga, sombong, nanti akan merusak pahala amal kebaikan. Ini sahabat dia ngoten, Pak. Kejadian yang ekstrim dan dia selamat. Bahkan dalam riwayat perang Dzatur Riqa itu akhirnya Rasulullah dan para sahabat mendapat kemenangan. Ini perang Dzatur Riqa niku setelah perang Khaybar. Jadi Rasulullah itu ada diancam mau diserang oleh 3 suku sekaligus. Jadi suku Sa'labah, suku Ghatafan, terus tunggale suku Lihyan. 3 suku. Niki 3 suku niki mulai perang Khandaq niku pun musuhi Nabi yani sahabat, bersekongkol dan merusak perdamaian Hudaybiyah. Jadi ketika di Madinah Nabi berbuat perjanjian damai dengan orang-orang kafir untuk tidak saling menyerang, tapi mereka menyerang duluan. Akhirnya waktu perang Khandaq mereka kocar kacir ditiup oleh angin puting beliung ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Bang yang luar biasa, pada waktu perang Dzatur Riqa ini Rasulullah jemput bola. Jadi ketika ada mau diancam, mau diserang,
Maka Nabi justru putuskan kita serang duluan. Itu luar biasa. Akhirnya berangkatlah, dan pada waktu itu baru selesai perang Khaybar. Sahabat dalam keadaan capek, dalam keadaan luar biasa penat. Dan jumlah sahabat pada waktu itu yang ikut perang Dzatul Riqaq sedikit. Kenapa? Karena menjaga Khaybar, sebagian ditaruh di Khaybar, sebagian jaga di Madinah, sebagian menjaga di kawasan ini tempatnya Abu Musa al-Asy'ari. Dan Abu Musa al-Asy'ari pada waktu itu baru datang, Pak. Dari mana? Dari Yaman. Abu Musa al-Asy'ari itu dari Yaman. Yaman ke Madinah itu kira-kira perjalanan 1.500 kilo. Abu Musa al-Asy'ari ini baru datang dalam perjalanan sekitar 1.500 kilo. Oleh Nabi langsung diajak berangkat ke Bani Ghatafan itu. Bani Ghatafan itu posisinya di Najd. Najd itu sebelah dengan Madinah, itu sebelah utaranya, utara agak ke timur gitu. Dan dari Madinah ke Bani Ghatafan itu kira-kira jaraknya sekitar 200 kilo, Pak. 200 kilo, wong 6 untone siji gantian mlaku. Kula dhewe mboten bayangne, Pak. Soale kula dhewe pernah waktu teng Mekah niku Madinah nggih. Sandal kula ilang ade pas musim panas. Kula wis eruh rasane, Pak. Waduh jingkat gak karo-karuan kula, masyaallah. Akhirnya kula mlayu mlebar teng kene sampinge toko-toko niku, Pak. Golek sandal tuh. Niku mawon hanya beberapa detik lek kula ngarani niku. Niku pun lenthong, Pak. Hanya beberapa detik nginjak nyet kula langsung mlayu niku mawon. Niku mawon pun lenthong. Dan ini masyaallah ya Allah. Allah. Tetapi Bapak yang dirahmati Allah, ajib, Pak. Perang Dzatul Riqaq itu begitu sampai di sana itu orang-orang kafir itu perasaannya, Pak. Perasaannya orang kafir, jumlah sahabat itu wadah. Dan mereka seolah dikepung orang bawahnya. Akhirnya apa, Pak? Bani Ghatafan akhirnya tunduk nyaris tanpa peperangan. Ada perang-perang kecil gitu aja. Yang lain ini sudah tanpa peperangan mereka menyerah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung sahabat diberi kemenangan. Padahal, Pak, itu posisinya sahabat sangat lemah sekali. Wis kesel baru satu peperangan, imbul lagi perang lagi, atek komandannya Abu Musa al-Asy'ari baru menempuh perjalanan yang sangat jauh seperti itu, tetap berangkat. Dan ini, Pak, yang dirahmati Allah, ini mulai zaman dulu, zaman sekarang, zaman akan datang, ayatnya nggak berubah, Pak. Orang yang susah payah untuk agama Allah pasti ditolong oleh sejak zaman dulu, Pak. Umat Islam ini diberi kemenangan Allah bukan karena senjata, bukan karena jumlah pasukan. Mulai kisah perang Badar sama, ceritanya sama. Jadi bukan karena jumlahnya pasukan, tetapi kami diberi kemenangan itu karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas tentang kisah perang Dzatul Riqaq yang luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dalam keadaan susah payah beliau berangkat bersama-sama menjumpai orang-orang yang mau menyerang Rasulullah SAW dan para sahabat, yakni di Dzatul Riqaq. Masya Allah.
Dan ini Bapak yang dirahmati Allah, yang luar biasa apa? Sahabat itu taat. Jadi ada dua Pak, satu itu mujahadah, yang dua itu taat. Inilah kunci sukses. Nah agama niku Pak, saya rekoso niku ganjarane saya taat. Ngene hadis al ajru bi qadri taat. Pahala tergantung rekoso. Nah, makanya para nabi, para rasul, orang itu termasuk tanda kalau dicintai oleh Allah. Wong niku nak tandane dicintai kali Gusti Allah. Wong niku disibukne kangge urusan agama. Baru urusan urung rampung teko meneh urusan. Urung rampung teko meneh urusan meneh. Tapi urusan agama ini tandanya orang dicintai oleh Allah. Kadang-kadang awake dhewe niku nek dhewe tugas urusan agama niku sambatan. Tapi nek dhewe tugas urusan donya mboten pernah sambat, Pak. Oh, saweneng, Pak. Kon lembur saweneng. Awake dhewe niki nek dhewe tugas agama mboten susah wis. Rebutan nolak. kowe lah, ngoten masyaallah. Mosok ambekan awit biyen kok aku ngoten. Iki nek urusan agama ngoten, Pak. Oh aku mbok liyane po. Kaya kene wong ae. Mestinya kalau kita dapat tugas itu Pak, seneng, gak apa-apa aku nih, gak apa-apa. Ini sahabat seperti itu di perang Dzatul Riqa. Mestinya kalau secara zahir Pak, bar perang meneh. Mengke mawon riyen Kanjeng Nabi sik lah, laya-laya dhisik lah, kesel lah, ambekan. Masyaallah. Mulane kita niku contohlah para sahabat radhiyallahu anhum untuk mentaati Allah dan Rasulnya 100% dalam keadaan senang maupun susah. Ini hadis Kanjeng Nabi dawuh niku as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha. Mendengarkan dan mentaati Nabi itu terhadap apa saja yang diperintahkan Nabi, fima ahabba, yang kamu sukai, wa kariha, atau tidak kamu sukai. Itu hukumnya wajib. Nah itu Bapak yang rahmatnya Allah. Kita juga begitu di tempat kita, terutama kalau di rumah tangga nih. Rumah tangga. Ibu-ibu ampun sambat mawon. Oh bapake ngakon lagi teko kon ngekekno wedang. Sambatan. Iki bar wek wedang urung anu Bu gorengno sego. Boten sak sambatan Bu. Niki perintah suami itu adalah termasuk agama. Mentaati suami niku wajib. Dilakoni mawon. Jangan dilihat perintahnya, tapi dilihat siapa yang memerintahkan ibu-ibu untuk taat. Ya Allah yang memerintahkan ibu untuk taat. Maka dalam keadaan kesel, sampeyan gawe dhewe apa? Jadi cobalah untuk taat. Kalau kita ini dalam keadaan kesel kok tetap taat, Pak. Disitulah nanti akan datang namanya pertolongan Allah. Itu kalau dalam keluarga begitu. Jadi di dalam masyarakat juga begitu. Wah ini enak kerjaan nih. Wingi arep kurban. Wah. Ngeterni proposal iki kurban. Wah. Terne mawon. Ayo diterni bareng. Liyane gak gelem gak apa-apa, aku wae budal ngoten. Mboten diuncal-uncalno. Aja uncal-uncalno. Niki contoh sederhana ngoten. Di dalam masyarakat. Karena apa? Ini tugas agama. Niki durung kaya Kanjeng Nabi, Pak. Kanjeng Nabi sampai si kukune protol niki. Perintahe namung ndugeni dulur-dulur.
untuk napa diajak korban. Mboten calon-calon nak oleh tugas iku. Lah kok kabeh nang aku. Alhamdulillah karena Allah mempercayakan saya untuk menjadi distributor agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu, Pak. Sahabat yen pertama berlomba-lomba supaya ditunjuk oleh Nabi dalam keadaan capek seperti apapun, dia justru semakin pengen ditunjuk oleh Nabi. Padahal bukan untuk keperluan yang sederhana, Pak. Dikongkon perang niku sahabat ini rebutan supaya ditunjuk. Dikongkon perang rebutan supaya ditunjuk. Mboten namung wong tuwek, Pak. Tenggene riwayat ini sampai arek-arek cilik niku. Arek-arek cilik umur 5 tahun, 7 tahun niku. Begitu Kanjeng Nabi ngirani kon perang niku. Iku ngacung kabeh, Pak, sampai arek cilik-cilik niku jenjet-jenjet, Pak. Ben rumangsa gedhe dhukur ben ditunjuk karo Kanjeng Nabi. Niku riyen sahabat ngoten niku, Pak. Awake dhewe nggih jenjet-jenjet, Pak. Jenjet ngacung tapi mlayu. Ngacung izin maksudnya ngono. Nah, nek tum-tuman gawean wis langsung ngacung. Ngacung apa izin ya mlayu lah niki. Kita latih Bapak Ibu. Ini belum perkara yang sangat-sangat berat seperti sahabat. Baru tugas-tugas ringan saja yang kita lakukan ini. Hanya dan itu pun manfaatnya kembali kepada kita sekalian. Maka dari itu Bapak Ibu rahmati Allah, sebetulnya semakin susah, semakin payah di dalam mengamalkan agama, itu pahala yang semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau kita ada tugas-tugas rutin mungkin ya biasanya pakai hand sanitizer sing ngecroti Pak Julpan. Engko gantian lah. Gantian. Nah, kalau Pak Julpan ikhlas ya alhamdulillah. Wah, itu tugas besar. Kalau tidak nanti gantian supaya dibagi-bagi pahalanya nanti. Karena membantu Pak, melayani orang, melayani jamaah. Kita berusaha Pak melayani orang lain. Pun itu kisah perang Dzatul Riqa. Pada waktu itu Pak, jumlah pasukan umat muslim sekitar 400 orang saja. 400, dalam riwayat 600, jadi antara 400 sampai 600 orang. Jumlah musuh 1000 lebih dan di kandang sendiri, ya. Di kandang sendiri. Nah, ini menyerang di kandang lawan Rasul dan para sahabat. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemenangan kepada Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Wa Nabi Abdurrahman Auf Ibnu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'ata aw samaniyata aw sab'atan wa qala ala tubayyuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kunna hadisa ahdi fi bai'atin fa qulna qad bay'naka ya Rasulullah thumma qala ala tubayyuna Rasulullah Fabasatna aydiyana wa qulna qad bay'naka ya Rasulullah fa'ala man nubayyi'uka qala an ta'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a as-salawatil khamsi wa tasma'u wa tudi'u wa asarra kalimatan khafiyatan wa la tas'alun nasa syai'an Falaqad ra'aitu ba'da ulaika an-nafari yasqutu sawta ahadihim fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyyahu rawahu Muslim. Berikutnya dari Abu Abdurrahman Auf Ibnu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, dulu kami duduk di sisi Rasulullah SAW
dan jumlah kami pada waktu itu 9 atau 8 atau 7. Jadi beberapa orang duduk di samping Rasulullah SAW. Ini Abu Abdurrahman menceritakan. Kemudian Rasulullah bersabda, kenapa kalian tidak berbaiat kepadaku? Ala tubayyi'una Rasulullah SAW. Kepada Rasulullah SAW. Kenapa kita tidak berbaiat pada Rasulullah SAW? Wa kunna haditsa ahdi bi bai'atin, padahal kami sudah berbaiat. Faqulna, maka kami pun mengatakan, kalau kami telah berbaiat kepadamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, ala itu bayyuna Rasulullah. Kenapa kamu tidak berbaiat kepada Rasulullah? Maka kami pun mengulurkan tangan kami, fabasata aydiyana. Jadi kami akhirnya mengulurkan tangan kami kepada Rasulullah SAW. Ini termasuk cara berbaiat, ya salaman. Jadi atau orang banyak tangannya, nanti tangan Rasulullah menempelkan tangannya para sahabat. Apa sih baiat itu? Janji setia kepada Rasulullah SAW. Di baiat, kalau Rasul dan sahabat itu berkali-kali Pak berbaiat. Jadi bukan sekali, berkali-kali. Dan baiat itu baiat lil amal, untuk melakukan amal. Nanti cerita banyak ya tentang baiat. Kalau teman-teman kita yang di sebelah di LDI, kalau di LDI itu baiat dimasukkan dalam bahasa kasar saya, rukun Islami ditambahi, sing terakhir jenenge baiat. Makanya nek ora baiat gak sah Islami. Niku wonten saudara kita di LDI begitu. Dah niki, karena ini ada beberapa banyak hadis yang di dalam Al-Quran pun juga ayat yang menyatakan tentang baiat. Jadi bahkan Allah mengatakan ridho, laqad radhiyallahu alladziina yubayyi'unaka tahta syajarati. Allah telah ridho kepada sahabat yang berbaiat kepadamu wahai Muhammad di bawah sebatang pohon. Sak pohon-pohonnya pun dimuliakan oleh Allah di dalam Al-Quran karena berbaiat kepada Nabi. Sahabat berada di situ, pohonnya dijadikan saksi. Jadi Allah ridho. Itulah baiatul aqobah yang terkenal. Kalau baiatul aqobah itu sahabat itu siap berjanji, siap membela Rasulullah sampai mati. Akhirnya Allah menyatakan ridho kepada para sahabat. Wes siap perang seperti itu, Pak. Itu ceritanya begitu. Akhirnya pada waktu itu Nabi dan sahabat mau berangkat ke Mekah, akhirnya ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy musyrik pada waktu itu sebelum Fathu Mekah, sebelum terbukanya kota Mekah. Akhirnya Nabi dan sahabat negosiasi. Singkat cerita, dibuatlah perjanjian. Jadi perjanjiannya berat sebelah. Sampai Abu Bakar Umar ngamuk-ngamuk. Kanjeng Nabi piye to? Perjanjian berat sebelah kok diterima. Jadi kalau orang Islam ditangkap, itu tidak boleh dikembalikan ke keluarganya. Tetapi kalau orang kafir ditangkap, harus dikembalikan ke keluarganya. Gak imbang. Sampai Sayyidina Umar ini, ya Rasulullah, bukankah kita ini berada di tempat yang hak, mereka berada di tempat yang batil. Kalau kita perang pasti, kalau kita mati kita masuk surga. Itu pertama rasa begitu sama Abu Bakar. Abu Bakar jawab, beliau adalah Rasulullah, utusane Gusti Allah. Pasti
Pasti keputusan Nabi itu atas perintahnya Allah. Kita harus taat. Ya ini Pak namanya Pak. Taat dalam keadaan senang maupun enggak terima. Langsung sahabat Umar marah dugi tenggene Kanjeng Nabi, sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jawabnya padha, ana Rasulullah, aku utusane Gusti Allah. Dan ternyata betul Pak, hikmah luar biasa. Kenapa? Ternyata orang Islam yang ditangkap oleh orang-orang kafir musyrik di Mekah itu gak boleh dikembalikan ke keluarganya. Ternyata apa? Ketika ditangkap, mereka itu melihat amalan orang Islam. Akhirnya justru ternyata kanan kiri di Mekah itu sebelum Nabi kembali ke Mekah itu akhirnya pada masuk Islam. Itulah hikmah dibalik ketaatan kepada Nabi. Walaupun berat, lakonono. Termasuk tadi kita tugas berat banyak sekali, tugas begini, tugas begitu. Berat lakonono. Nanti ada hikmah di balik itu. Kita enggak tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Lakonono ae masya wabot. Nah, iku perintahe Gusti Allah, perintahe Kanjeng Nabi. Ini adalah urusan agama, seberat apapun jalankan. Di balik itu pasti ada hikmahnya. Lah niki sahabat iki pun babaiat niku. Sahabat ditanya Nabi, "Kenapa engkau tidak berbaiat padaku?" Loh, kami kan sudah berbaiat beberapa kali ya Rasulullah. Tapi akhirnya sahabat pun mengulurkan tangan beliau untuk berbaiat pada Rasulullah. Sahabat bertanya, "Fa'ala manubayyu'aka?" Atas perkara apa kami berbaiat kepadamu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Anta utullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a." Supaya kalian menyembah Allah yang esa dan tidak menyekutukan dengan Allah sedikit pun. Jadi baiat supaya menyembah kepada Allah yang esa dan tidak menyekutukan dengan Allah sedikit pun. Dan ini gimana? Nah, dipikir-pikir loh, sahabat niku pun imane pun lurus. Kanjeng Nabi minta lagi supaya baiat ben imane lurus. Kira-kira nah kula ngongkon sampean, Pak, sampean syahadat melih. Sampean kadang-kadang ngamuk-ngamuk. Kafir ta aku. Bukan, Pak. Kita ini, Pak, diperintah dalam Al-Qur'an, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah. Ini diperintah dalam Al-Qur'an. Hadisnya juga begitu, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Soalnya awake dhewe niki Pak dikon bolak-balik Pak syahadat. Makanya sebagian ulama-ulama Pak syahadat niki amalan sadurunge nglakoni amal napa mawon kan syahadat sih. Masuk ajeng salat syahadat subhanallah subhanallah. Ngoten. Nek wajib ijaban niku disyahadat di sini. Niku termasuk sebenarnya di qaulul ulama Pak ya, dawuhnya para ulama. Bukan masuk dalam syariat ya. Syariatnya ijab qabul enggak mlebu sebenarnya. Cuma nasihatnya ulama suruh syahadat supaya Pak Islamnya sempurna lagi. Karena kita enggak terasa Pak, kadang-kadang goro-goro ucapan kita ini kita keluar telah menyekutukan Allah itu gak kerasa. Goro-goro ucapan kita. Banyak sering kali Pak. Iku narak tak ewangi ini paling rampung. Kalimat niku lho Pak. Kan biasa ta wae dhewe, nek gak tak ewangi ini paling gak rampung. Niku gak terasa kita telah keluar dari agama pernyataan kita ini. Gak sadar.
Lho, Pak niku lak mboten sengaja to? Nggih, mboten sengaja. Lak mboten sengaja lak mboten dosa? Nggih, mboten dosa. Tetapi Bapak, ini untuk kehati-hatian kita. Supaya kembali lagi yakin kita betul kepada Allah. Iki ngoten niku kalimat nak ra aku lho sapa. Niku masyaallah. Dosa nak perasaan hati ini bener-bener Pak. Sombong, aku sing paling berjasa. Sombong niku padahal masyaallah bahaya niku. Niku ngendikane sombong niku jubai Gusti Allah. Wong sombong masyaallah Pak. Setitik darah kesombongan haram masuk ke dalam surga. Jadi hal-hal semacam ini Pak, kadang-kadang kita ini nggak terasa. Makanya setiap saat awake dhewe syahadat mawon Pak. Ini mulane wong ulama-ulama soleh ngoten niku Pak. Cek aman. Soale ilang niki lho wenteng Pak, gempang keprocut Pak. Itu ngoten. Dan tadi maka dari itu Nabi pun berbaiat kepada sahabat itu supaya tidak menyekutukan Allah. Padahal sahabat itu tingkat keimanannya pun Masya Allah rendah-rendahnya sahabat itu setinggi-tingginya wali. Ini para sahabat. Nabi sendiri sudah menyampaikan dalam hadis Pak, ashabi kan nujum fa aina ma iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu seperti bintang di langit. Salah satu dari mereka kamu ikuti, kamu dapat petunjuk. Nabi sampaikan begitu. Allah sendiri sampaikan dalam Al-Qur'an, fasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu. Allah menyatakan ridhonya kepada para sahabat. Wong semono wis level iman kaya ngono karo Kanjeng Nabi ijik diajak mentauhidkan Allah supaya tidak menyekutukan kepada Allah dengan satu apapun. Kemudian yang kedua, baiat apalagi ya Rasulullah, wassalatul khamsi, dan sholat 5 waktu. Sahabat sholatnya wis kaya apa Pak? Bahkan di perang Dzatir Riqa niki lah wahyu sholat dari wahyunya Allah, fa in khiftum farijalan aw rubbanan. Jadi perintah untuk sholat khauf Pak, sholat dalam keadaan takut, sholat dalam keadaan perang, sholat jamaah. Itu perintahnya itu pada saat perang Dzatir Riqa. Nak musuh dari depan, nanti sop yang terdepan ini sholat takbir, sop di belakang dibuat 2 sop di belakangnya nanti berjaga, rukuk, nak wis sujud, lungguh, sujud, ngadeg meneh. Begitu ngadeg meneh, niki ganti sing teng ngarep jaga, sing mburi nembe Pak, rukuk, i'tidal, sujud, lungguh, sujud, ngadeg meneh. Begitu ngadeg kok ganti sing ngarep Pak. Niki jenenge salat, nengke salame terakhir bareng. Imamnya standby Pak, standby. Imamnya standby. Nanti di belakang ikuti. Dia kan nggak mendahului imam. Enggak, maksud saya ini misalnya salat zuhur, Ya. 4 rakaat. Nggih. Kalau dia imam 1 rakaat, Nggih. ini 1 rakaat. Nggih. Imamnya 8 rakaat nanti. Enggak. Imamnya ikut berdiri Pak, standby. Jadi ini sholat sendiri, sop di belakang itu seolah-olah sholat sendiri Pak. Enggak, orang imamnya 8 rakaat mboten, tetep imamnya 4 rakaat. Imamnya ikut standby. Itu begitu. Nggih. Itu apa namanya? Sholatul khauf. Lho, salate sahabat niku lho pun kaya ngoten. Salate niku perang saja masih salat jamaah. Lah ngono, Nabi itu masih memerintahkan untuk baiat supaya mendirikan salat yang 5 waktu. Nah niki soalnya teng Quran iki ngoten bolak-balik diperintahkan salat. Kemudian yang berikutnya niki wa tasma'u wa tuti'u. Yang ketiga
perintahnya Nabi supaya mendengar perintahnya Allah, perintah Rasulullah dan mentaatinya. Kurang apa taati sahabat? Dhewe wangi kuku coplok lho. Niku kali Kanjeng Nabi ijik dikongkon to. Awake dhewe wis sering oke gak taate meneh masyaallah. Ngono sik sambatan meneh. Dadi perintah karo Gusti Allah awake dhewe sambatan. Ati nuli. Lah kok wis adan meneh to, Bang? Ngoten. Mesti niki wis adan meneh ta. Ya Allah. Mesti ini kan suweneng to, Pak, ditimbali melih karo Gusti Allah. Ora kok atine grundel cek adan meneh ta. Masyaallah, dek cepete ngono. Masyaallah. Nah, orang itu cinta kepada seseorang, Pak, kalau dipanggil kekasihnya, Pak, anytime. Oke, hatinya pun tulus, Pak. Nah, jatuh cinta lah ngoten nggih. Jam 12 bengi njaluk rujak budal ning keputeran. Karena apa? Cinta. Lah kita ini ya, cintanya kepada Allah itu Masya Allah sangat lemah sekali, ya Allah. Jadi sahabat disuruh taat kepada Nabi. Wa asaru kalimatan khafifatan, kemudian Nabi SAW membisikkan kalimat yang samar, membisikkan. Bisikannya apa? Wala tas'aluna syai'an. Janganlah kamu meminta kepada orang sedikit pun. Janganlah kamu meminta kepada manusia. Jadi baiat yang dari poin-poin baiat yang terakhir supaya tidak meminta kepada manusia. Mulane Pak, dibiasane niki latihan nggih gak usah njaluk. Nah ing omah ya gak usah njaluk karo bojone. Ya dikei. Makanya bojone ya kudu ngerti, nek suami gak njaluk iku dikei. Lah ngono ta. Apa wedang? Wong-wong iki kok asosiasine reno-reno ae to. Wedang maksudku iki. Jadi kalau suami itu nggak minta ibu-ibu, ya waktune kesel ya dikene, nah esuk-esuk kopi dikene kopi. Rasa ngenteni di jalo ngoten nggih. Niku ngoten Pak. Nggih. Jadi jangan meminta kepada makhluk, kepada manusia sedikit pun. Nah ini Pak, kita minta kepada Allah. Setelah cerita ini, falaqad ra'aitu ba'du ulaikan nafari yaskutu sawta ahadihim fama yasalu ahadun yunawiluhu iyyahu. Setelah kejadian ini, sahabat ini Pak, suatu ketika dalam perjalanan cemetinya itu jatuh. Maka dia pun tidak meminta orang lain, padahal posisinya di bawah orang itu. Tidak menyuruh temannya untuk mengambilkan, tapi dia sendiri turun dari kudanya ambil cemeti itu. Itu sahabat sampai perkara yang sepele pun dia tidak mau minta tolong kepada siapapun. Ini kunci. Termasuk mulai wingi kalau sampai ini Pak. Kunci kalau pengen jadi bangsa sing mandiri, jangan minta tolong pada siapapun. Minta tolong kepada Allah. Pak, anake dhewe ya apa? Le tolong le, ya enggak apa-apa. Artinya kalau kita bisa menghindarkan ini sungguh-sungguh Pak, kita tidak meminta kepada makhluk, kita ajarkan kepada anak-anak kita tidak meminta kepada makhluk, nanti bersama kita pertolongan Allah. Yang bahaya itu kalau sudah biasa bergantung kepada makhluk, titik-titik nyaluk tolong, titik-titik nyaluk tolong, bahaya. Kenapa? Karena nanti dia tidak bisa mandiri. Makanya berupayalah kita untuk menjadi secara individu menjadi individu yang mandiri, secara keluarga nanti menjadi keluarga yang mandiri. Enten masalah nopo mawon, gak usah njaluk tulung sama siapapun, apa meneh kepada mertua atau wong tua, ojo njaluk tulung. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh,
Nak ben njaluk tulung cara halus piye Pak? Ya ono carane. Gak njaluk tulung kok. Cerita. Ora bahasane niku ngono. Musyawarah Pak. Musyawarah. Pak niki kula niki kajene anu bangun. Niki duwite lagi enten sampeyan ngeten iki saene pripun ndak ngono. Wong tuwa sing paham ngeten iki. Nah anak kok muni ngeten iki wong tuwa langsung paham. Aja dijarno wae ngenteni njaluk. Wong tua kudu paham langsung ngoten. Tapi dilatih, ini termasuk latihan Pak, supaya tidak meminta. Tapi kita juga harus paham keadaan seseorang, ini perlu bantuan, ini tidak. Jangan nunggu dia minta. Sebelum dia minta, kita sudah memberikan solusi. Jadi ngoten. Nggih, ngoten mawon, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita sekalian. Nggih, pripun Pak Adi? Kok semangat aja. Senang tadi masalah ayat iman kepada Allah. Kemudian ayatnya baru imanmu. Karena kita kan bersyarat manusia. Karena kita terkadang keluar dari real agama. Saya pernah baca itu Pak Nis. Ya Quran nggak tahu ayatnya berapa surat apa. Ada orang yang amanu kafaru sumasdadu kufra lam tuqbal taubatuhu. Jadi kalau orang iman kafir lagi, iman kafir lagi, iman kafir lagi, akhirnya tambah kafirnya, akhirnya tidak diterima tobatnya oleh Allah. Gini niki nak ngaji karo Gus Bahak niki jelas karo Gus Bahak. Jadi ada tingkat-tingkat yang tadi Pak, niki tenggene kitab Sulam Taufik sebenarnya sudah dijelaskan. Yang tadi Pak, iman kafir tadi kita suruh memperbaharui iman kita tadi itu adalah istilahnya itu apa itu murtad ya. Kalau di dalam kitab Sulam Taufik itu ada 3 murtad ya. Ada murtad bil qaul, ada murtad bil af'al, ada murtad bil i'tiqad. Jadi ada murtad secara perbuatan, ada murtad secara ucapan, ada murtad dalam hati. Nah ini yang kalau murtad dalam hati itu perasaan hati toh Pak. Perasaan hati. Sak kampung iki nak duduk aku gak dadi. Ora omong Pak. Hanya di dalam hati. Dan itu termasuk murtad bil qalbi. Kalau seperti ini Pak, ini tidak masuk dalam kategori murtad yang besar lah, ada level-levelnya. Maka kalau seperti itu tidak jatuh kepada kufur, tidak jatuh kepada syirik, tidak, ya dosa gitu saja. Jadi kalau yang dimaksud iman kafir akhirnya enggak diterima, itu betul-betul dia secara fisik, secara i'tiqad keyakinan dia keluar dari agama Islam, masuk lagi, keluar lagi, seperti itu 3 kali Pak, maka sudah dia tidak akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau hati kita ini kadang berganti 10 kali, itu sebetulnya selesai dengan istighfar, astagfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah, itu nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yaitu tadi ulama-ulama nambahi dikon syahadat dhewe ini tambahan dari para alim ulama. Tapi setengah riwayat sebetulnya cukup dengan kita membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Termasuk dosa seperti itu bisa gugur dengan sholat. Jadi sholat itu menggugurkan dosa di antara kedua waktu sholat, subuh sampai zuhur. Nah subuh wis sholat jamaah, terutama khususnya jamaah, ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Termasuk di dalam Quran sendiri Pak, kata kafir itu ada kafir secara hakiki ya, secara keyakinan kafir. Ada yang kafir itu hanya kafir itu karena dia ingkar. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum, jika kamu kafir di situ Pak, bukan kafir keluar dari agama Islam.
Jadi jika kamu bersyukur, kamu akan ditambah nikmat oleh Allah. Jika kamu kafir, kamu kufur itu sebenarnya kan ya turunan kata ya, termasuk kafir, kufur itu satu dari kata kafaro. Kafaro itu artinya mengingkari. Nah, kalau kamu ingkar, kamu kafir, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Dan ini termasuk napa niku? Nak wong ngersula berarti kafir, tapi kafir ngeten iki bukan kafir keluar dari agama Islam, tetapi kafir semacam ini adalah kafir karena perasaan hati yang mana dia tidak menerima paringi Gusti Allah. Hal semacam itu bisa selesai dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Lain dengan kafir nyoto-nyoto dia keluar dari agama Islam. Nah, kalau keluar agama Islam, masuk lagi, keluar lagi, maka ini nanti tidak akan diterima tobatnya oleh Allah sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an begitu. Nggih, ngoten nggih. Kemawon. Tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.